2, 3, 4, 5. Karena saya juga menerima informasi dari SMA 5 kemarin itu sudah terpenuhi sesuai dengan kuota yang tersedia. Dan apalagi kami di SMA 1, 2, 3, 4 juga sama sudah terpenuhi. Jadi semua kuota sudah terpenuhi. Artinya kepercayaan masyarakat Kota Sukabumi kepada SMA 1, 2, 3, 4, 5 ini cukup baik, sehingga tidak ada satupun sekolah yang kekurangan pendaftar atau ada sekolah jalurnya yang masih kosong. Alhamdulillah secara umum PPDB di Kota Sukabumi berjalan dengan lancar. Dilihat dari sisi jadwal, dilihat dari sisi proses pendaftaran, proses verifikasi data, kemudian juga ada proses uji kompetensi prestasi sampai pengumuman dan akhirnya daftar ulang itu bisa berjalan dengan baik. Hari terakhir adalah proses daftar ulang dan alhamdulillah secara umum bahkan kalau masuk di SMA 1 itu 100% siswa yang diterima sudah melaksanakan daftar ulang. Kemudian juga mungkin di SMA 3, SMA 2 secara umum hampir 100% mereka melaksanakan daftar ulang. Jadi secara umum alhamdulillah sudah berjalan dengan baik karena kami dari pihak KCD, sekolah dan juga panitia sampai pada tingkat operator berusaha melaksanakan PPDB ini sesuai dengan Permendikbud, sesuai dengan Pergub, Juknis, SOP yang dibuat oleh sekolah. Ya, kalau isu itu bukan isu baru ya, karena ini setiap tahun ketika proses PDB, isu titipan, isu hal-hal lain yang terkait misalnya mohon maaf juga dengan pungli, gratifikasi itu selalu muncul. Dan kami ya sudah terbiasa dengan menerima isu-isu itu. Ya. Namun bagi kami, khusus mengenai titipan, kami mencoba memahami bahwa ini sebagai fenomena sosial lah. Jadi sebagai wujud perjuangan para orang tua sehingga mungkin mereka meminta bantuan kepada pihak A, pihak B agar bisa membantu putra-putrinya diterima di sekolah tertentu. Kami tidak terlalu a priori tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang bagi kami buruk ya, karena kami hanya mencoba melihat bahwa ini sebagai wujud upaya saja. Tetapi bagi kami tentunya kembali lagi karena kami sudah memiliki sistem, kami telah memiliki SOP, kami sudah memiliki aturan, tentunya kami tetap akan melaksanakan aturan itu. Ya, titipan sebagai titipan saja, tetapi pada akhirnya kami tetap akan melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Terkait isu pungli, isu gratifikasi, ya kami menyerahkan kepada para pihak, karena kalau kami dari panitia PPDB kami sudah menandatangani fakta integritas tentang salah satunya tentang pungli, tentang gratifikasi. Jadi insya Allah kami konsisten untuk berusaha menjauh dari kegiatan-kegiatan itu, dari pungli, gratifikasi, suap dan lain sebagainya. Tetapi kalaupun memang ditemukan ada informasi atau ada hal-hal lain segala macamnya, ya tentunya kami juga tidak akan menutup-nutupi, ya tidak akan melarang, ya silakan saja gitu. Kalau ada aduan ya boleh disampaikan, mau baik melalui aduan resmi PPID di PPDB ataupun aduan-aduan lainnya yang relevan terkait dengan masalah yang dihadapi. Evaluasi Pak setiap pendaftaran setiap tahunnya apa Pak yang harus diperbaiki? Ya, evaluasi secara umum saya yakin di Kota Sukabumi ini nggak beda jauh juga dengan kota-kota yang ada di Indonesia lainnya ya, di provinsi lainnya, di kabupaten kota lainnya.
Jadi memang PPDB zonasi ini banyak menuai polemik, terutama yaitu tadi satu masalah kakak yang pindah. Pindah kakak itu kan sebetulnya ya hak setiap warga negara, dan kami tidak sampai pada tahap untuk melarang orang tua pindah kakak. Kemudian juga mungkin kedepannya terkait dengan akses ketersediaan sekolah di setiap kabupaten kota, di setiap kecamatan juga ini lebih merata, termasuk akses kualitasnya tentunya. Bagaimana pemerintah bisa mendorong, bisa ada afirmasi kepada sekolah A, sekolah B, sekolah C, agar semua sekolah itu pada akhirnya diminati ya. Meskipun kan dulu programnya tidak boleh ada sekolah favorit, tetapi sebetulnya kita ingin semua sekolah itu favorit gitu, sehingga masyarakat itu dengan nyaman, dengan mudah proses PDB ini, tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu khawatir, apalagi titip sana titip sini kan. Mudah-mudahan harapannya ke depannya saya menginginkan seperti itu. Cuma memang ini perlu kerjasama yang serius menurut teman saya, karena kami kalau di persekolahan itu hanya sebagai operator saja. Kami fokusnya kan kami PPDB ini hanya satu titik saja dari proses kami dan tugas kami, tapi yang lebih jauh dari tugas kami ini adalah melaksanakan pembelajaran, melaksanakan pendidikan. Saya juga berharap ini evaluasi menyeluruh, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi. Daerah-daerah yang betul-betul tidak punya sekolah sama sekali, atau istilahnya ya zona blind spot ya, seperti di Kecamatan Lorodoyong, Kecamatan Lemur Situ, termasuk juga Baros ya. Jujur kami kalau dari pihak sekolah hanya bisa menghimbau kepada mereka, para pendaftar, satu, daftar ke sekolah terdekat, meskipun memang kesana sini mereka jauh gitu kan ya. Tapi paling tidak jangan juga di sana sudah blind spot, daftar ke sekolah yang lebih jauh lagi gitu. Kemudian yang kedua, memang di daerah-daerah tersebut sekolah negeri tidak ada, tapi beberapa sekolah swasta, SMK swasta juga ada, sehingga kami bisa mendorong mereka ke arah sana. Dan lebih jauh lagi mungkin pada tingkat yang lebih tinggi ya, tentunya harus menjadi bahan pemikiran bagi Pemda, kabupaten kota dan provinsi untuk memikirkan pendirian sekolah di daerah-daerah tersebut ya, daerah tersebut, sehingga nanti kedepannya tidak ada alasan lagi mohon diterima di SMA 1 karena di sana nggak ada sekolah. Nanti nggak ada lagi alasan itu, karena di Baros, di Warudoyong juga ada sekolah. Kami sering menyampaikan ya, dalam mungkin kalau secara tertulis kami tidak, tapi di dalam rapat-rapat, di dalam diskusi, termasuk kemarin juga dengan DPRD kan kami melakukan audiensi. Bahkan kami ya memohon bangga DPRD dengan kapasitasnya, dengan kuasanya, dengan tupoksi yang dimiliki, bisa melakukan advokasi anggaran terkait dengan pendirian sekolah baru. Itu di depan Dewan juga kami sampaikan. KCD juga sudah berusaha sebetulnya, KCD juga sudah menyampaikan, hanya mungkin ini perlu dikonfirmasi ya ke Ibu KCD, hanya memang kan ini satu terkait lahan. Kalau pihak provinsi, sejauh yang saya tahu, provinsi sudah siap dengan pembiayaannya, pendanaan untuk pembangunannya. Ya, hanya mengenai lahan ini posisinya di mana, kemudian mungkin juga kewenangan siapakah yang membeli lahan ini, apakah kabupaten kota atau provinsi. Nah, ini mungkin yang masih sedang berproses. Tapi mudah-mudahan tahun depan sudah ada sekolah baru lah. Kemudian kita baru satu ya, kan mungkin idealnya kalau berdasarkan kecamatan perlu ada 3 sekolah lagi ya. Kita harapkan usulkan ada pendirian SMA 6 lah ya. Apakah itu wilayah yang di daerah Baros ataupun yang di Warudoyong, karena Baros, Warudoyong dan Lemur Situ itu belum ada SMA negeri ataupun SMK negeri di situ.